من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لإلهنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا ما دعا لإلهنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqomata tatba'uhal karamatu wa tahsyuruna bi ibadikas solihina bis sa'adati wal karamati fid dunya wal akhirati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati Kepala Desa Jaya Sampurna, dalam hal ini diwakili Bapak Kadus II, Bapak Bahrum dan Bapak Rudi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua BPD Haji Saakam dan anggota. Yang saya hormati Ustadz Heri Gustiawan Al-Muhajirin. Yang saya hormati Abah Hanim Latif selaku Ketua DKM. Alhamdulillah sehat Abah. Alhamdulillah.
Berkat beliau saya bisa duduk di sini, bisa bersilaturahmi. Yang saya hormati Bapak RW Parlin Harahap, asli Medan, Horas. Apa itu Horas? Yang saya hormati Bapak RT Yanto, alhamdulillah, Lampung. Yang saya hormati Ustadz Lukman Almundu Indramayu. Sehat? Mohon izin nih. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salama bin Barat bin Hamal sampai Adam. Ada hadiahnya enggak nih? Nagih sama panitia sampai Adam bisa. Yang saya hormati Ketua DKM se-GCP, emang hadir semua? Ada. Alhamdulillah kompak ya. Yang saya hormati, ini saya sebutan nih, ibu-ibu hadir, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Soalnya nggak dicatat di sini ibu-ibu, tapi saya ingat. Yang saya hormati, ini rekan saya, Sekjen, lagi moto ya? Siap. Ini partner saya kerja di DMI. Berkat beliau saya bisa datang ke sini nih, ke Masjid Al Muhajirin, dan berkah Bapak Hanim Latif nih. Bapak hadirin rahimakumullah, baru di sana sih, baru di sini. Di masjid rasanya gerah sekali. Hadirin jamaah Al-Muhajirin, perkenalkan, nama saya tertera di sini nih. Wih, gagah. Ya. Ada ketua PC. Bapak hadirin rahimakumullah, saya baca di banner ada peringatan Maulid Nabi di Masjid Jami Al Muhajirin, tetapi tidak ada temanya. Ada temanya nggak ini? Berarti saya bikin judul sendiri ya. Mantap nih Pak Ketua DKM, nggak ada judulnya. Nggak ada judulnya Pak RW. Biasanya ada judulnya, tapi tidak tertera ini. Saya bingung juga ini ngajinya. Judulnya Al Muhajirin ya. Karena di sini ada bapak-bapak, ada anak-anak, ada ibu-ibu. Judulnya bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu. Pertama-tama marilah panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya pada malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Masjid Jami Al-Muha. Ini udah masjid apa musola? Masjid. Udah dipakai Jumat. Berapa kali? Kok bisa gitu? Ngasahan. Kan ada masjid, ada masjid Jami, ada masjid Goher Jami. Masjid Jami berarti dipakai Jumatan. Goher Jami berarti tidak dipakai. Ini salah satunya masjid. Udah 2 kali. Mau dilanjut? Insya Jumatan berhenti dilanjut gitu ya. Insya baru terjadi. Pak Lurah, mewakil Lurah, ada masjid Jumatan berhenti 2 kali katanya. Terus Jumatannya kemana? Jumatan kemana setelah berhenti? Jumatan setelah berhenti kemana? Aprak-aprakan. Barang langka ya. Pertama saya datang ke sini untuk bersilaturahmi. Apa itu silaturahmi? Menyambungkan yang terputus, mengumpulkan yang berserak, menyatukan kasih sayang. Itu adalah silatur. Mudah-mudahan saya pertama datang ke sini, Allah catatkan melalui para malaikatnya, ini adalah pertemuan silatur sesuai dengan hadis Nabi, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan ayyubsatallahu fi rizqihi, dijembarkan, dimudahkan rizkinya, wa yunsalahu fi asarihi, dipanjangkan usianya, berkah usianya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah bersilaturahmi. Mantap. Nanti dapat hadiah dari panitia. Ibu panitia, masih ada ini hadiahnya? Habis. Ada. Tolong nanti dicerna pembicaraan saya. Saya kasih pertanyaan, nanti yang memberikan hadiahnya panitia. Setuju? Hijau. Yang kedua, ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, akhbirni amalan yudkhiluni. Wahai Rasulullah, enggak. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, beritahu aku amalan, sekiranya amalan itu apabila aku perbuat, insya Allah bisa menuntun ke dalam surga, yaitu silaturahmi. 2. Yang ketiga,
Arbaun min kanzil jannati. 4 perkara sebagai gudang surga. Salah satunya adalah bersilaturahim. Terakhir, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Lanjut. Bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, saya bersyukur bisa datang ke Masjid Al-Muhajirin ini, karena tidak setiap orang bisa masuk ke Masjid Al-Muhajirin. Menurut saya, hitungan saya ini, Masjid Al-Muhajirin enak dipakai sholatnya. Alhamdulillah. Ada DKM-nya, enak. Paling penting masjid itu ada DKM-nya. Ada motor penggeraknya. Ada DKM-nya. Ada. Mana? Abah ya? Alhamdulillah. Udah berapa tahun, Mbah? Baru seumur jago. Pak, saya dicatatkan di sini sebagai ketua PC pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Serang Baru. Kalau tidak dicantumkan PC, saya tidak akan cerita, karena saya disebutkan cantumkan ketua PC DMI Kecamatan Serang Baru. DMI itu berdiri pada tahun 1972. Tahun berapa? Ormas itu pada itu waktu itu banyak, tapi dengan kerelaan hati bergabung disatukan pada tahun 1972, jadilah Dewan Masjid Indo. Kalau MUI berdiri pada tahun 1975. Berapa? Dengan alasan dibentuklah MUI supaya mengangkat martabat para alim ulama. Karena dulu sebelum MUI dibentuk, para ulama membawa proposal ke pemerintah minta sumbangan. Maka dibentuklah MUI, ada wadahnya. Jadi dengan terhormat para kiai, ada wadahnya di MUI. Kalau DMI untuk memakmurkan masjid, kalau MUI untuk mengangkat derajat martabat para kiai, para ulama, supaya tidak bawa proposal ke pemerintah. Ada Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926. Itu luar biasa sejarahnya luar biasa. Karena waktu itu mau dikikis habis, ya, mau dikikis habis. Tidak boleh ada Maulid Nabi, Rajaban, baca ratib, Yasinan dan yang lainnya. Maka berterima kasihlah kepada para ulama yang ada di Nahdlatul. Besok hari apa? Hari Ming? Tanggal berapa? Ada undangan untuk upacara? Enggak? Walaupun tidak ada undangan, mendengar di Kabupaten Bekasi itu diadakan Hari Santri Nasional di mana? Di Kabupaten Bekasi di Masjid At-Taqwa. Wah, dah selesai. Ini katanya pembina ya, ranting NU. Alhamdulillah. Ada undangan. Alhamdulillah. Ini sebelum ke materi,
Saya senang kalau ngomong masjid. Di sini ada orang Sragen nggak? Sragen? Enggak? Jawa Tengah ya? Ada nggak? Ada. Yang orang Sragennya ada? Takutnya saya membicarakan Masjid Al-Falah. Kemarin saya 3 hari studi banding ke Sragen ke Masjid Al-Falah dan Masjid Jogokarian dan Masjid Al-Jayed yang di Solo. Pak, itu Masjid Al-Falah bukanya 24 jam, tidak ditutup, lampunya nyala dari maghrib sampai subuh, biar orang merasakan nyaman ibadah di masjid. Di sana ada masjid MMM. Apa itu? Makan. Setelah sholat makan. Setelah sholat ngopi. Udud. Imamnya nih ada 5. Kalau di sini ada berapa imam? Banyak. Alhamdulillah. Banyak itu ada ukurannya. Sampai 10. Hampir mendekati. Di Sragen Masjid Al-Falah itu imamnya UMR. UMR-nya 3 kali lipat. Kalau UMR Bekasi berapa Pak Guru? Pak Sekjen? Hah? 5 juta. Berarti 3 lipat. Imam honornya 15 juta. Kali 5 imam. Berapa sebulan mengeluarkan uang untuk imam? Setuju? Kalau imam Al-Muhajirin digaji setuju? Setuju? Dari mana uangnya? Masya Allah, luar biasa. Kok ada orang masjid imam digaji? Katanya, suka ada. Emang di Mekah masjid tidak digaji imam? Emang imam Madinah tidak digaji? Mohon bocorannya dong. Al-Muhajirin berapa gajinya? Imam. Gede. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Habis sholat dohor di Al-Falah, parasmanan, makan. Saya datang lagi ke Masjid Siti Khadijah sebelum Banyuwangi. Ada orang Banyuwangi, tapi itu sebelumnya. Itu di sana masjid ketika mau sholat berjamaah, di depan dan di sampingnya itu ada tempat ngopi. Jadi orang menunggu sholat berjamaah, menunggu datangnya waktu, sudah ngopi duluan. Dan di lemarinya penuh dengan makanan. Boleh mengambil, boleh memberi. Pak, saya satu bis yang namanya orang Indonesia. Padahal di sana boleh mengambil, boleh memberi. Ini mengambil doang roti. Ngambil doang. Padahal silahkan siapa yang mau beri. Itu masih luar biasa. Mudah-mudahan nih Masjid Al-Muhajirin seperti Masjid Al-Falah Sragen. Amin. Motor penggeraknya adalah Ketua DKM. Saya mau tanya nih, mumpung ada kita tidak boleh munafik, kita harus jujur. Ketua DKM sering berjamaah enggak?
Sebutkan aja. Sering. Alhamdulillah. Jamaahnya sering. Alhamdulillah. Berarti kompak masjidnya. Satu, Abah, masjid itu kita makmurkan statusnya, legalitas tanahnya. Makmurkan ya. Mumpung ada kesempatan, Allah beri kesempatan kepada kita untuk mengurus Masjid Al-Muhajirin. Dua, makmurkan kegiatannya. Ini Masjid Al-Muhajirin sudah bergabung belum sama DMI? Belum. Mau bergabung? Alhamdulillah. Kapan? Mulai dari sekarang. Ada syaratnya, Pak? Ada. Gabung ke DMI itu ada syaratnya. Satu, permohonan dari masyarakat. Yang kedua, diterterakan setelah pemilihan DKM, baru diajukan ke DMI. Siap? Banyak manfaat setelah bergabung ke DMI. Di Serang Baru itu data masjid ada 140 ya Pak Sekjen? 142 masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin sudah gabung belum ke Kemenag? Belum. Sudah punya nomor ID belum? Waduh, masih belum ya. Masih lempeng ya. Harus punya nomor ID Masjid Al-Muhajirin. Tinggal klik Masjid Jami' Al-Muhajirin, nanti punya nomor identitas. Setuju? Silakan makmurkan masjid. Satu, niat yang ikhlas. Ngurus masjid itu harus niat yang ikhlas. Insya Allah, kalau kita mengurus masjid dengan ikhlas, Allah akan berkahkan. Amin. Catat. Satu. Yang kedua, handal. DKM dan para pengurusnya harus handal, punya pengetahuan, punya keilmuan untuk memakmurkan masjid. Tiga, serius, jangan asal-asalan. Niat, handal, serius. Harus serius, Pak. Ngurus masjid itu harus serius. Yang keempat, amanah. Saya mau tanya, ini masjid punya nomor rekening? Belum. Nomor rekening masjid belum. Kapan mau dibikin? Bikin. Yang namanya uang. Ya, yang namanya uang. Kalau misalnya perorangan masjid ini rekeningnya atas nama perorangan misalnya, tapi saya yakin dan percaya orang itu amanah. Yang namanya manusia, ketika orang meninggal, sementara rekening DKM masjid dipegang oleh seseorang, kemudian meninggal, yang menerima hak waris siapa? Keluarganya itu siapa? Istri. Kemudian siapa? Anak. Kemudian siapa? Gitu kan? Jangan sampai orang yang memegang rekening masjid itu meninggal, nanti malah ribut sama jamaah. Meributkan apa? Uang masjid. Ini mumpung ada perwakilan desa. Ada berapa Bapak masjid di desa Jaya Sampurna? Ada berapa masjid desa Jaya Sampurna yang sudah gabung ke DMI? Ya. Harus tahu, nanti laporan. Ada ketua DMI desa. Mumpung siapapun mumpung menjabat,
Ayo bareng-bareng makmurkan masjid. Menjabat ada waktunya, tapi masjid Allah luar biasa. Setuju? Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak hadirin rahimakumullah, tadi saya tertarik Bapak DKM dengan anak-anak luar biasa. Katanya ada perubahan sekarang. Kegiatan Maulid Nabi ini kasih hadiah sama anak-anak. Padahal kalau dikasih hadiah sama bapak-bapak luar biasa, jangan anak-anak doang. Tadi saya udah ngerot banget. Padahal Pak Kiai maju ke depan, saya dapat hadiah, tapi gak ada yang manggil tuh. Masya Allah, luar biasa ya. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Panggilan Allah kepada hambanya itu ada 3. Ada berapa? 1, panggilan sholat. 2, panggilan ke Baitullah. 3, panggilan kematian. Ada berapa panggilan Allah kepada hambanya? Saya senang balik ngobrol. Ada berapa? 1, melalui azan. Sehari semalam berapa? 5 kali. Suka dengar itu adzan? Suka? Alhamdulillah. 2, panggilan ke Baitullah. Ada yang sudah haji? Ada yang suka umroh? Ada yang umroh, pernah umroh? Belum. Alhamdulillah. Ada yang sudah haji? Belum. Haji sekarang murah, Pak. 25.500.000. Daftar kosi. Tahun kemarin 49 juta. Mudah haji dan umroh. Cuman 3. 1 niat, 2 daftar, 3 yakin. Setuju? Niat dulu, yang kedua daftar. Kalau Bapak tidak daftar, tidak akan dipanggil, Pak. Sampai kapanpun. Ya, betul. Katanya sekarang haji itu lama. Emang lama. Kemarin saya nganterin 2 orang bulan kemarin. Estimasinya 29 tahun. Yang daftar umurnya sudah 35 tahun menginjak ke 40 tahun. Ditambah 29 tahun berapa tahun? 69. Itu yang daftar masih muda. Apalagi yang belum daftar, kapan mau dipanggilnya? Pengen haji dan umrah? Pengen. Ayo daftar. Mudah. Daftar umrah. Bisa Bapak umrah dulu, bayar belakangan bisa. Mau? Rasanya berat sekali diajak umrah. Ayo Pak, umrah dulu, Bapak bayar belakangan setelah umrah. Bisa. Kenapa tidak bisa? Pikiran Bapak, saya cuma mengatakan sebenarnya. Umrah dulu, bayar belakangan, insya Allah. Pak, saya orang travel. Pak, ketua DKM saya orang travel. Ya. Mangga yang mau umroh silahkan. Ya. Ongkosnya tidak mahal. Ada yang 35 juta, ada 37 juta, ada 42 juta. Tinggal pilih aja. Kemudian katanya haji lama ada, sekitar cepatnya 5 tahun, lamanya 7 tahun. Reguler kan 29 tahun tuh. Bapak tidak lewat jalan itu bisa 5 tahun atau 7 tahun.
namanya haji khusus. Berapa DP-nya? 70 juta. DP-nya. Ongkosnya berapa? 250 juta. Nanti pembayaran pelunasan ketika Bapak 5 tahun ada panggilan. Itu masih lama. Pengen hari ini daftar, bulan haji berangkat, ada. Namanya haji furoda. Berapa DP-nya? 250 juta. Mahal enggak? Kata siapa? Ongkosnya 450 juta, Pak Ketua. Jadi DP sekarang 250 juta. Setelah turun visa, baru Bapak Ibu melunasi 200 juta lagi. Jadi jumlahnya 450. Murah. Allah Maha Kaya. Biar ada rangsangan pengen umroh, biar ada rangsangan pengen haji. Pak, salat di Masjid Al-Muhajirin itu pahalanya kalau berjamaah 27 derajat, 23. Itu kalau berjamaah. Di Masjidil Haram berapa? 100.000 kali. Di Masjid Nabawi berapa? 1000 kali. Di Masjid Aqsa berapa? Yang sekarang lagi-lagi ini 500. Makanya luar biasa. Haji dan umroh itu luar biasa. Pertama, bisa diampuni dosa. Dua, mendapatkan pahala luar biasa. Dan yang ketiga, jangan takut uang apabila dipergunakan untuk haji dan umrah, Allah akan ganti. Yakin, Pak, yakin. Insya Allah. Itu sekilas mengenai haji dan umrah. Bapak hadirin rahimakumullah. Tadi KDKM tolong katanya dijelaskan innama buistu liutamima makarimal akhlak. Insyaallah emang saya kalau ngaji bawa kitabnya ini berjanji yang tadi dibaca. Atirillahumma qabarahul karim fi arfin sadiyim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Apal artinya? Hah? Belum. Emang nggak ada pengajian sini? Oh gitu. Kalau bahasa pesantren, atir wahai Allah wangikanlah Qabrahu ing kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia. Kuburan Nabi itu harum, wangi, luar biasa. Siapa yang tidak mengenal kuburan Nabi? Orang muslim pasti mengenal kuburan Nabi. Di mana kuburan Nabi? Di Madinah. Insyaallah orang yang umroh, insyaallah orang yang haji akan menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi. Di makam Nabi itu ada makam sahabat tertua Abu Bakar Siddiq, ada makam lagi Umar bin Khattab, lanjut ke Baqi. Insyaallah Nabi waktu hidupnya dikelilingi oleh 4 sahabat. Tadi ceritakan, satu dengan kelemah lembutannya, siapa? Abu Bakar Siddiq. 2 dengan ketegasannya, siapa? Umar bin Khattab, bin Nufail dan seterusnya. Kemudian dikelilingi dengan kedermawannya, siapa? Utsman bin Affan.
yang terakhir dikelilingi dengan kecerdikannya, kecerdasannya. Siapa? Ali bin Abi. Makanya ketua DKM Al-Muhajirin harus didukung satu orang yang berjiwa lemah lembut. Satu. Dua, orang yang tegas ketika memutuskan suatu permasalahan. Ketiga, orang yang dermawan. DKM itu banyak duit. Ketiga, keempat, kecerdikan dan kecerdasan. Insya Allah Masjid Jami Al-Muhajirin ini akan maju kegiatan-kegiatannya. Amin Allah ya Rabbal. Lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawadu. Jawabnya gimana ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal hayai wat tawadu. Sallallahu yasifuna lahu wa yarqau saubahu wa yahlubu satahu wa yasiru fi khidmati alihi bisiratin sariyah. Sallallahu alaihi ibu-ibu. Sallallahu wa yuhibbul fuqara wal masakina wa ya'udamad wa yajlisu ma'um wa ya'udamar wa ya'udamahum wa yusayyu janaizahum wa la yaqiru faqiron adqaul faqru wa ashwa. Jarang dibiasakan kayaknya ini. Setelah Maulid Nabi kita baca berjanji abtadiul imla bismillatil, jawabnya sallallahu alaihi, biasakan. Wa yaqbalul ma'dzirata wa la yuqabilu hadam bima yakrahu wa yamsi mal armati wa zawil ubudiyah. Sallallahu alaihi wasallam wa yamsi khalfa ashabihi wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himarum badul muluki ilai ahda. Sallallahu alaihi wasallam wa yasibul hajaru ala batnihi minal ju'i wa qad utiha mafatihal khazainil ardiyah. Sallallahu wa rawadatul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa'aba. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilus salata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Dicoba. Ada yang hafal berjanji? Ada? Seetik. Nah, ini. Karena ini Maulid Nabi, kita bil barakah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sadidal haya, sangat pemalu. Sangat pemalu. Luar biasa. Di dalam hadis al haya'u la yati illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Kalau sekiranya jamaah Masjid Al-Muhajirin pada malam ini sedang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadiri Maulid Nabi, malu rasanya. Setuju? Tetapi yang dimaksud malu itu bukan itu. Mana? Fal yahfadir ro'sa, menjaga kepala. Dan apa yang ada di kepala? Ada apa di kepala? Dua mata, mulut, dua telinga, apalagi hidung.
itu harus dijaga kata Nabi. Kalau emang benar-benar malu, mata jangan diperlihatkan kepada hal-hal yang negatif, yang haram. Mulut tidak boleh sembarangan. Telinga tidak boleh mendengarkan yang tidak sepantasnya. Hidung pun juga sama. Baru itu malu. Kalau kita bisa menjaga kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Setuju? Oh, jadi galak iya ngaji. Jen, mengpungker papanggi. Jadi mungkin ngaji atuh. Fal yahfadzil ro'sa wama wa'a. Kemudian jaga perut dan apa yang ada di perut. Maksudnya apa? Jaga perut dari makanan. Makanan dari mana? Makanan yang seperti apa? Tentunya makanan yang masuk ke dalam perut kita ini makanan yang halal. Insya Allah kalau kita memakan makanan yang halal akan melahirkan keringat-keringat, akan melahirkan anak-anak kita yang soleh dan soleh. Setuju? Dua. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi sangat tawadu. Nabi rendah hati. Pak, mending takabur, mending tawadu. Mending tawadu, mending takabur. Lamun tawadu, Allah akan memuliakan. Kalau kita takabur, Allah akan menghinakan. Ini kata Nabi. Lanjut. Yahsifuna lahu, Nabi memakai sandal. Jalan Nabi pakai sandal. Wayar kausabau, Nabi mengaput bajunya. Ada kancingnya yang dikaput, ada yang sobek dikaput. Ini akhlak Nabi loh. Kita lagi maulid. Wayah lubu satahun, Nabi memeras susu. Apa? Susu unta, susu kambing, susu anu. Ya. Nabi memeras susu unta. Kemudian ya saya panjangin. Wa yasiru fi hidmati ahli bisiratin sariyah. Nabi menghidmat keluarganya dengan mudah. Nabi jarang marah. Nabi galak enggak. Dengan dibuktikan Anas bin Malik selama menjadi khodam Nabi selama 10 tahun. Selama 10 tahun Nabi belum pernah mengomong Kalau kita orang yang punya ngasuh anak kita, mencuci pakaian kita, mengepel rumah kita, tidak setuju, kurang pas apa yang kita katakan. Nabi tidak. Selama 10 tahun Anas bin Malik radhiyallahu anhu luar biasa. Lanjut. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi mencintai orang-orang yang fakir. Nabi mencintai orang-orang miskin. Likulli sayin miftahun wa miftahul jannah hubul fuqara awal masakin. Segala sesuatu itu ada kuncinya. Kuncinya masuk surga itu apa? Cinta orang fakir dan cinta orang miskin. Silahkan Bapak DKM setahun sekali di sini diterbitkan, dibiasakan ada santunan anak yatim, ada jompo-jompo yang tua, silahkan. Itu kerja nyata masjid.
Itu kerja nyata DKM. Lanjut. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi duduk dengan mereka. Duduk dengan orang miskin, duduk. Dengan orang fakir, duduk. Tidak ada membedakan status. Kalau kita mah mohon maaf, baru aja pangkatnya udah nggak mau duduk bareng-bareng sama orang fakir, sama orang miskin. Siapa lu? Seperti itu kan? Nabi tidak. Wa yajlisu ma'ahum. Nabi duduk bersama mereka. Pak, jabatan atuh ada waktunya, ada waktu temponya, paling tidak 5 tahun. Kalau kepilih lagi 5 tahun lagi, kalau enggak gimana? Nabi wa yajlisu ma'ahum. Kemudian wa ya'udu mardahum. Nabi menjenguk orang yang sakit. Nih, saya kasih bocoran. Ketua DKM Abah, karena Abah udah kenal saya, silahkan agendakan. Ketika ada jamaah kita yang sakit, bareng-bareng setelah sholat, mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, kita jenguk jamaah kita yang sakit bersama DKM. Itu luar biasa, Bah. Ya. Kayaknya belum ada di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan ini Masjid Al-Muhajirin menjadi sentral di GSP. Amin. Penting ada keniatan. Wa yusayyu janaizahum. Nabi mengantarkan jenazah-jenazah mereka ketika ada orang yang meninggal, apakah itu orang miskin, apakah itu fuqara, Nabi ikut mengantarkan ke pemakaman. Udah dibiasakan Bah ini di masjid sini. Kalau ada yang meninggal, alhamdulillah ketua DKM paling depan, marbot di belakang. Iya. Imam nanti apa? Talqin. Insya Allah. Lanjut. Wala yaqiru fakiron adqal fakru waswa. Nabi tidak menghinakan orang-orang miskin. Nabi tidak menghinakan orang-orang fakir. Lanjut. Wa yaqbalul ma'dzirata. Nabi menerima pengaduan. Kan banyak orang yang ngadu ke Nabi. Nabi terima. Siapapun yang jadi tokoh masyarakat di sini, siapapun yang jadi ustadz di sini, siapapun yang jadi kiai di sini, ketika ada masyarakat ngadu, silahkan terima dengan baik. Masyarakat itu banyak kebutuhan, butuh kepada ustadz, butuh kepada kiai, silahkan kasih solusi. Setuju? Alhamdulillah. Wala yuqabilu ahadan bima yakrahu. Kalau bahasa kita wala yuqabilu, walaupun itu Nabi tidak suka, Nabi tetap menerima. Kita makan pilih-pilih. Ya, kita pilih. Wah, ya. Cetak kita mah enggak mau pengennya orang berduit melulu. Nah, ini bahaya. Ya. Ini tolong ini kepada aparat desa nanti. Kalau ada yang madu jangan pilih kasih ya. Semua rakyat kita, semua masyarakat kita, apalagi tadi telah disampaikan. Kalau bisa mah nih dari ketua DMI sampaikan kepala desa. Dipentingkan tuh imam-imam masjid yang ada di desa Jaya Sampurna. Setuju enggak? Minimal atuh setahun sekali mau lebaran kasih THR BHS atuh. Ada berapa kiai di GSP? Ada berapa masjid di GSP? Ada berapa marbot di GSP? Ini dari Bapak Lurah ya. Sampaikan nanti dikasih. Ini luar biasa, beramal. Pak, saya mau tasakuran. Setelah saya menikah sama istri, saya nikah tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2020.
Berarti 23 tahun. Saya belum pernah beli samping. Saya belum pernah beli sorban. Alhamdulillah. Kalau lebaran itu minimal BAS 5 ada. Ini dari siapa orang? Ini BAS. Ini dari ketua DKM, saya ingat. Ya, ingat. Itu luar biasa. Tambah wadimornya. Ada. Kemarin dikasih camat wadimor. Lurah kasih apa sama Ustaz? Ketua DMI. Iya kan? Seharusnya saya dikasih wadimor sama camat. Ya, ketua DMI dikasih wadimor sama lurah. Seperti itu. Tolong nanti ya, makmurkan masjid. Insya Allah berkah. Orang yang memakmurkan masjid itu berkah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa atas zakata. Lanjut suka mana wae ngaji teh. Wala yahabul muluka. Nabi Muhammad tidak takut sama penguasa. Nabi Muhammad tidak takut sama pemerintah. Wala yahabul muluka. Nabi tidak takut sama penguasa. Jangan takut ketua DKM. Ayo kita makmurkan masjid kita. Biar masyarakatnya sejahtera. Itu tugas kita. Tugas orang-orang yang beriman. Wa yaghdabulillah. Nabi benci bukan karena hawa nafsunya. Tidak. Benci karena Allah. Emang ada benci karena Allah? Banyak. Waktunya udah panjang. Wa yamsi khalfa ashabihi. Nabi ketika berjalan di belakang para sahabatnya. Wa yaqulu khallu dhahri. Kata Nabi, "Hallu kosongkan dhahri di belakangku." Lil malaikatir ruhaniyah. Untuk siapa? Untuk malaikat ruhaniyah. Kalau Nabi berjalan, maaf. Nabi berjalan. Silakan sahabat di depan. Kosongkan di depan, di belakang sahabat. Nabi di sini. Maksudnya untuk apa? Wa yaqulu hallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Itu untuk malaikat ruhaniyah. Itu adab Nabi. Silahkan dipakai. Jangan mentang-mentang wah saya paling depan. Jangan. Lanjut. Wa yarkabul ba'ira wal farasa wal baglata wa himaram ba'dul muluki lan yahda sallallahu. Nabi biasa naik unta, himar, bigol dan yang lainnya. Itu kendaraannya dulu. Wa yasibu ala batnil hajaro. Nabi sudah suka mengikat ini perutnya. Diikat, di sini ada batu. Minal ju'i, saking laparnya. Nabi mah daripada kenyang kebanyakan lapar. Sampai perutnya diikat ada batu. Saking laparnya mau ibadah. Kalau kita banyakan kenyang, banyakan lapar. Kalau kita banyakan kenyang, banyakan lapar, banyakan kenyang. Karena ada panggilan adannya ngopi dulu. Seperti lanjut. Wa qad utiya mafatihal khazainil ardiyah. Nabi dikasih kunci gudang bumi. Masya Allah, dikasih. Pengen apa sih? Dikasih kuncinya. Ada namanya wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam manaqibnya dijelaskan,
sampai ditantang. Tanah-tanah kalau dilihat menginginkan jadi emas, tetapi Abdul Qadir tidak mau. Itu tidak ada manfaatnya bagi saya. Saya menginginkan nama saya ketika saya sudah meninggal, kata Abdul Qadir Jailani, lebih manfaat daripada itu. Ternyata terkabul. Setiap hari ada orang hadiah ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi. Coba kalau dulu pilih emas, siapa yang ingat? Paling ingat kayak Korun, seperti itu ya. Kalau kita ditawaran seperti kita milih mana? Milih lebih manfaat, milih banyak duit. Aduh, milih banyak duit karena banyak setoran. Seperti itu. Udah, jangan dilanjut. Ujungnya warawadatul jibalu bi antakuna lahu dhahaban fa'aba. Gunung-gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanah-tanah jadi emas. Masya Allah, luar biasa. Biasa kalau yang tidak mau ditawarin. Kalau yang mau luar biasa, susahnya luar biasa. Ya, paling tidak nanti Bapak kalau baca ada gambaran. Warawadatul jibalu bi antakuna lahu dhahaban fa'aba. Maksudnya Nabi, gunung-gunung menawari Nabi tanah menjadikan emas, luar biasa. Lanjut, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqillul lagwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam cek orang mah menyedikitkan lagwa, canda. Ulah lo bating canda. Apalagi itu di KM. Nya, ulah lo bating. Nya. Emang Nabi pernah. Di suatu ketika Nabi canda sama siapa? Sama nini. Kata Nabi, wahai nini tidak akan masuk surga. Bahasa orang mah carerik, cikur Cianjur mah. Nini teh carerik. Kunaon carerik? Karena mau masuk ke surga. Pada canda. Karena di surga mah pada seger semua. Tidak ada nini, tidak ada aki. Lanjut. Wa yabda'u malakiyahu bisalam. Sallallahu Nabi ketika ketemu dengan orang lebih awal mengucapkan, kalau kita aing Tuhan lo, sia masih muda, harus baca dong salam ke saya. Tidak itu Nabi memulai lebih awal. Assalamualaikum Bapak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, wa yutilus salata. Nabi memanjangkan salat wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Ketika khutbah dipendekkan. Kita mah kebalik kiai sekarang. Kita mah kebalik ustaz sekarang. Khutbahnya panjang, salatnya pendek. Padahal mah salatnya panjang, khutbahnya panjang. Ketika khutbah baca surat khutbah, salatnya Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wa ma fil ard wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Pasti panjang. Allahu Akbar. Setelah rakaat 1 naik rakaat kedua. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Seperti itu khotib kita. Imam kita seperti itu kalau Jumat.
Makanya honornya gak naik-naik. Makanya honornya gak naik-naik. Di Masjid Al-Falah Sragen minimal imam itu honornya UMR-nya 3 kali lipat itu, hafalnya 7 juz paling sedikit. Kalau kita imam kita hafal juz amma hafal kuliah dan kuhlu, alhamdulillah itu pun juga lumayan. Itu pun juga alhamdulillah. Lanjut ini sedikit lagi. Wa yata'allaqu 'ala syarafi. Nabi menyukai orang-orang yang mulia. Pak, di lingkungan ini ada orang mulia. Menurut Allah silahkan muliakan oleh bapak-bapak. Silahkan muliakan oleh ibu-ibu. Insya Allah balasannya bapak akan dimuliakan. Insya Allah ibu-ibu balasannya akan dimuliakan. Ini mah ustaz diusir melulu. Pada hari itu mulia menurut Allah. Ini mah ustaz diomongin melulu. Pada itu mulia menurut Allah. Wa yata'allaqu ahlas syarafi wa yukrimu ahlal fadli. Nabi memuliakan orang yang punya kelebihan. Ketika Nabi datang, ada orang lebih. Menurut Nabi, Nabi berdiri memuliakan. Kita mah diem aja. Ada orang punya kelebihan lewat juga, diam aja. Seharusnya kita bangun dan kita muliakan. Ini ajaran. Wa yata'allaqu ahla syarafi wa yukrimu ahlal fadli. Nabi memuliakan orang yang mempunyai kelebihan menurut Allah. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung waktunya sudah jam 12 kurang 40 menit. Pak, mohon maaf bila kata-kata saya ini khusus pribadi saya, kalau bahasa Sunda orang Cianjur kurang entep seureus malapah gedangna, sami mun di Karawang ge nya kurang entep seureus malapah gedangnya. Mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Karena itu kekurangan saya, karena itu kekurangan ilmu saya. Dimaafkan. Alhamdulillah. Insyaallah gabung dengan Demi. Alhamdulillah. Badi daftar umroh. Insya Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itulah penyampaian tausiah